karti bahasa Jawa kan. Oh, kabar ya podo wae kan apa. Malam untuk Ibu Lina, Rima, juga Ibu Sarjila dan Bang Adimin. Ini maksudnya barengan ya. Jadi mudah-mudahan baik Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Kita memulai PRT kita pada malam hari. Dan selamat malam juga untuk Pak Puji belum nongol nih. Nah, ya, selamat malam buat Pak Puji selamat malam buat Pak Puji yang baru saja bergabung. Selamat malam Pak Pendeta Samuel Elkana. Selamat malam Pak Sam, Pak Puji. Selamat Dr. Iman. Dan datangnya terakhir suruh doa Pak. Oh iya siap Bu. Udah ini deh. Ya Bapak Ibu, kita akan mulai PRT kita pada malam hari ini. Siap. Kita akan mulai dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 6. Kidung Jemaat nomor 6 yaitu Hai Masyurkanlah judulnya. Bapak Ibu kita ikuti saja lagunya. Ini lagu yang cukup baru ya supaya kita belajar. Kidung Jemaat nomor 6, Kidung Jemaat nomor 6 berjudul Hai Masyurkanlah. Ya, kita akan masuk di dalam doa buka yang akan dibawakan oleh Penatua Elisa Pujianto sesuai dengan maklumat dari Bu Marni tadi. Dipersilakan Pak Puji waktu dan tempatnya. Ini ceritanya Bu Marni mesti nembak saya nih. Uri ini. Kan sesuai Pak, usil Pak. Usia lanjut, komisi usil. Iya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak Allah Surgawi, kami mensyukuri atas pemeliharaan Tuhan, kasih dan kemurahan yang Allah berikan kepada kami dari sepanjang saat kami bangun pagi hari ini, bangun pagi hingga pada malam hari ini kami diizinkan Tuhan untuk mendengar renungan yang akan disampaikan oleh Pak Sam Tuhan. Mari siapkan hati kami, Engkau tolong setiap kami yang mendengar di dalamnya dan bahkan siapkan semuanya Tuhan. Dan terkhusus kami berdoa untuk Pak Sam yang akan menyampaikan pemberitaan firman Allah. Mari Engkau memberikan hikmat, Engkau mengurapi di dalamnya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang ikut ambil bagian
dalam ibadah malam hari ini. Kami serahkan ibadah, renungan malam hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Amin. Pak Puji. Kita Sami-sami akan Pak Sam. sama-sama Pak. Kita akan bersama membuka kitab kita yang mendasari renungan kita pada malam hari Mazmur. ini, diambil dari Mazmur 1. Ya, Mazmur nomor 1, Bapak Ibu. Mazmur nomor 1. Ya, kami baca semua, kita akan mendengarkan pembacaannya. Mazmur nomor 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ada sebuah lagu gitu ya waktu kita sekolah minggu ya, waktu saya sekolah minggu juga sih sebenarnya ya. Judulnya itu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Jalan. Jalannya gimana itu Bapak Ibu? Yang satu Lebar, Sempit. Lebar. Satu lebar, sempit. yang satunya Sempit. sempit. Ya, yang lebar, Wamum. Neraka. Api. Yang lebar yang api. lebar api. Tapi yang sempit, Hidup bahagia. Boleh kau pilih. Boleh kau pilih. boleh kau pilih Boleh hidup kau pilih. bahagia. Banyak lah interpretasinya. Karena kan yang lebar api jiwamu mati. Tapi yang sempit, nanya itu bisa Hidup berglori. bahagia, Hidup- bisa Ya, Pak. bisa boleh kau pilih. Interpretasi kita bisa banyak. Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan soal jalan tadi, ini juga ada di dalam Mazmur yang kita baca, yakni Mazmur 1. Di mana di dalam bagian ini, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini juga ada dua jalan. Yang pertama adalah jalan orang benar, jadi orang benar, jalan orang benar, dan yang kedua adalah jalan orang fasik. Fasik. Di dalam ayat pertama dengan jelas dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pertanyaannya Bapak Ibu, fasik itu apa sih? Yo, fasik. Ada yang ingat atau ada yang tahu arti kata fasik? Ya. 5, 4. Berata Keluar tahu, dari Pak. suatu, Pak. Kenapa, Ci Imel? Keluar dari suatu, ya kalau nggak salah. Keluar dari sesuatu. Wah, kurang tepat. Ada kurang beruntung, Ci Imel. Anda kurang beruntung. Wah, Dapat hadiah dong. kalau ini Anda kurang Bang. beruntung. Silahkan coba lagi. Ada lagi, Bapak Ibu, fasik. Ayo. Menyimpang dari ketaatan Allah. Menyimpang dari ketaatan Allah. Ketaatan Allah.
Ya hampir benar, cuman belum terlalu tepat, Bu. Ada lagi yang lain? Hampir benar. Ada, coba satu lagi. Menyebarkan berita-berita bohong. Menyebarkan apa, Bu? Berita-berita bohong. Menyebarkan berita-berita bohong. Wah, itu bisa jadi contoh orang fasik tuh. Nah, Bapak Ibu, daripada kita nggak ketemu definisi orang fasik, kita cari arti kata fasik ya. Arti kata fasik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 2. Tadi saya bisa bilang yang Bu Sri bilang hampir benar. Karena apa? Karena yang pertama, arti kata fasik itu adalah 1, tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Ya, buruk kelakuan, jahat, berdosa besar. Tadi contohnya tuh, Bu Korin udah bilang, menyebarkan hoak, berita bohong. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, definisi yang kedua, Bapak Ibu, adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah. Maaf, saya salah baca. Orang yang percaya kepada Allah, tetapi tidak mengamalkan perintahnya, melakukan perbuatan dosa. Ini yang kedua, ini yang kadang mungkin kita pun sebagai seorang Kristen, sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Allah, itu dekat dengan situasi-situasi seperti ini. Orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak mengamalkan perintahnya. Masa ada orang Kristen seperti itu? Oh, ada, Bapak. Contohnya 1 ya. Contoh sederhana saja. Kalau misalkan hari Minggu ya. Hari Minggu kita kemana, Bapak Ibu? Ke gereja. Kongsi. Betul ya. Ke sekolah Minggu, ke remaja, ke pemuda di Sabtu, oke lah. Ke gereja. Ya, intinya kita ke gereja. Kita ngapain di gereja, Bapak Ibu? Ya, mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan, ibadah. Tuhan, apalagi? Nyanyi dan lain-lain. Nyanyi. Apalagi, Bapak Ibu? Ayo. Berdoa. Berdoa, betul. Intinya kita di gereja, kita beribadah. Betul sekali, Bapak Ibu. Kita beribadah nih di gereja. Pulang-pulang ibadah, ternyata cocok. Nah, itu dia, betul Dokter Korin. Pulang ibadah. Siapa itu? Ya kita Gimana, manusia, kadang-kadang sama anak. Nah, itu. Padahal tadi pendetanya baru khotbah, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Teksnya dari situ padahal. Itulah manusia. Keluar ruang ibadah langsung cekcok lah, baku hantam lah, baku ini dan itulah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Bisa aja kita juga menyebarkan hoak, begitu ya, karena tiba-tiba dapat nih di WA kita klinting bunyi gitu ya, di Curug masuk top 10 wilayah tertinggi, gitu ya, tertinggi apanya entahlah itu ya, pokoknya tertinggi aja. Kita nggak baca dulu, langsung kita bilang, lihat Curug masuk 10 wilayah tertinggi, gitu ya. Atau tiba-tiba kita dapat WA klinting gitu ya, bunyi Gunung Salak sedang aktif. Wah, kan padahal mah belum ada gitu ya berita resminya, kita nggak pernah lihat Gunung Salak ngeluarin asap, ya. Malah setiap hari hujan, sampai sekarang masih terjadi hujan, ya. Tiba-tiba kita dapat berita kayak gitu, langsung kita sebar dan akhirnya apa? Menimbulkan kepanikan. Padahal kita nggak baca dulu, harus cek dulu. Pendetanya baru aja tuh khotbah, ujilah segala sesuatu. Nah, kita tidak menguji segala sesuatu. Kalau ditanya percaya kepada Allah, jawabannya percaya. Percaya sama Tuhan, percaya. Kalau saya nggak percaya, pasal nggak mungkin saya lulus katekisasi. Misalkan begitu dia ngomong. Tapi apa? Kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menyebarkan hoak, tidak mengamalkan perintah Tuhan, tidak mengasihi sesama. Itu contoh dari orang fasik.
Apakah ada orang Kristen yang seperti itu? Ada, Bapak Ibu. Jawabannya bukannya tidak ada, jawabannya ada. Di sekitar kita ada banyak ya. Kita bisa mengakui banyak. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, gimana menurut Mazmur 1 kalau kita lihat apa jalan orang fasik? Di sini pemazmur mengatakan dengan tegas, orang fasik itu tidak akan tahan dalam penghakiman. Seperti sekam yang ditiupkan angin. Saya secara pribadi belum pernah lihat nih sekam ditiup angin. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Sekam ditiup angin. Ada yang pernah lihat? Sekam ditiup angin. Coba. Ada. Mabur, Pak. Mabur ya Pak ya? Terbang. Ya? Terbang. Melayang lagi. Seperti sekam yang ditiupkan angin. Berarti kayak debu yang ditiup angin terbang. Apa arti? Artinya adalah jalan orang fasik itu adalah jalan yang tidak permanen. Jalan yang apa? Jalan yang menuju kepada kebinasaan. Sekam yang ditiupkan angin. Berbeda dengan orang benar. Orang benar itu apa, Pak? Orang benar itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu bagaimana adanya, gitu ya. Jadi sebagaimana adanya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau dikatakan firman Tuhan, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, itu yang dilakukannya. Sebab definisi orang benar, definisi benar itu adalah sesuai sebagaimana adanya, tidak berat sebelah, adil, lurus hati, dapat dipercaya, dan juga sungguh-sungguh, bahkan tidak berbohong. Dia melakukan keadilan dalam kesehariannya, dia senantiasa menjadi berkat Tuhan. Bagaimana orang yang benar? Orang yang benar, Bapak Ibu, dikatakan di Mazmur 1 bahwa orang benar justru itu seperti orang yang di tepi aliran air. Seperti pohon yang di tepi aliran air. Ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah perbedaan antara orang fasik dengan orang benar, Bapak. Orang fasik menuju kepada kebinasaan dan orang benar justru mereka bertahan di dalam pencobaan. Walaupun orang benar akan menjumpai kesulitan, akan menghadapi tantangan, tetapi firman Tuhan dengan tegas, dia akan tahan dalam penghakiman dan juga dia apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tentu kita yang telah mengetahui ini semua pada saat ini diajak untuk mengoreksi diri kita. Merenungkan kembali kehidupan kita. Kalau di sini dikatakan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, hidupnya apa? Tidak akan tahan dalam penghakiman. Penghakiman itu apa? Penghakiman itu adalah di mana kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tidak hanya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sesama kita pun bisa melihat bagaimana kualitas hidup kita. Apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan atau justru tidak? Apakah kita hidup di jalan yang orang fasik tuju atau justru kita hidup di dalam jalan yang dituju oleh orang benar? Kita sebagaimana persekutuan umat Tuhan harusnya kita memilih jalan orang benar. Walaupun sulit, walaupun susah, tetapi apa? Tidak layu daunnya. Dia ditanam di tepi aliran air.
Apakah di tepi aliran air itu tidak penuh dengan tantangan? Justru penuh dengan tantangan, Bapak Ibu. Kalau sungainya tenang, maka puji Tuhan, kita akan semakin subur. Tapi kalau sungainya seperti sungai yang ada ketika Cicurug banjir, airnya tiba-tiba deras dan terjadi banjir bandang, maka kita pun juga diuji seberapa kuat akar kita mengikat pada tanah di sekitar. Nah, hendaknya Bapak Ibu kita menjadi orang yang hidup di dalam jalan orang benar. Memilih jalan orang benar, bukan jalan orang fasik. Sebab apa? Sebab jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Berbeda dengan jalan orang benar, di mana jalan orang benar menghasilkan buah. Ketika hidup kita menghasilkan buah, maka orang bisa mengenal Tuhan lewat hidup kita. Orang bisa merasakan bagaimana berkat Tuhan lewat diri kita. Dan orang bisa merasakan kasih Tuhan yang telah kita rasakan lewat kehidupan kita, lewat tindakan kita, pikiran kita, bahkan tingkah laku kita. Selamat berjalan di jalan orang benar dan memilih jalan orang benar. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kita untuk tetap berjalan di jalan orang benar dan senantiasa tahan di dalam pencobaan hidup yang mungkin kita alami pada saat ini. Hanya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada doa syafaat. Kita akan berdoa kepada beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait penanganan COVID-19. Walaupun Bapak Ibu Cicurug, Kabupaten Sukabumi masuk di level 1, tetapi situasi yang terjadi agak berat sepertinya. Oleh karena itu, kita berdoa supaya penanganan COVID-19 terus berjalan dengan baik, masyarakat semakin sadar untuk pakai masker ya, yang sekarang udah mulai kendor karena habis di booster, tolong diingatkan Bapak Ibu dimanapun kita berada, kadang saya masih ketemu juga orang-orang masih ngumpul-ngumpul gitu ya, padahal udah dibilang jangan membuat kerumunan, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Tidak hanya untuk COVID-19 aja Bapak Ibu. Kalau kita ingat hari ini cuaca kita. Saya ingat betul tadi pagi saya jemur baju. Kering Bapak Ibu sampai jam 12 siang. Setelah saya angkat sekitar jam 1, terjadilah hujan besar sampai sekarang. Berarti apa? Menandakan cuaca kita ekstrim Bapak Ibu. Sudah beberapa hari kondisinya seperti ini. Bahkan biasanya habis Imlek itu cuacanya agak cerah, ternyata tidak. Ini mudah-mudahan cuacanya segera membaik, Bapak Ibu. Dan juga BMKG sudah mengeluarkan statement gitu ya. BMKG itu yang dulu bikin perakiraan cuaca, kalau di kalau Bapak Ibu suka nonton TVRI, saya kecil kadang nonton TVRI, itu ada namanya perakiraan cuaca ya. Perakiraan cuaca untuk wilayah mana, Jakarta, bla 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 bla. Nah, BMKG sudah bilang dari bulan Februari sampai mungkin kurang lebih sampai dengan Valentine 14 Februari, 15 Februari kita akan menghadapi cuaca ekstrim. Oleh karenanya di dalam cuaca ekstrim ini tidak hanya COVID-19 saja Bapak Ibu. Penyakit-penyakit lain juga banyak, DBD, tipes, nah, segala rupa lah ya. Oleh karenanya kita jaga kesehatan kita. Bapak Ibu, kita protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan, tidak hanya untuk COVID tapi juga untuk penyakit yang lain. Kalau mulai berasa gering-gering sedikit, istirahat, jangan memaksakan keluar. Dan juga Bapak Ibu, kita berdoa khususnya untuk ibadah kita di gereja, karena situasi yang ada di luar pasti berdampak ke gereja kita secara khusus. Untuk Bapak Ibu yang usianya 60 tahun ke atas, kami dengan berat hati memohon benar-benarlah ini berat hati kami memutuskan yang tadinya bisa beribadah sekarang di rumah dulu ya Bapak Ibu ya.
Hari ini udah Kita- 48.000 Pak Sam, hati-hati. Nah, itu dia tuh kok. Udah nambah lagi tuh kasusnya Indonesia, Bapak Ibu. Ya, Lebih dari Delta, awas. waduh. Lebih-lebih nih urusannya nih. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang usianya 60 tahun ke atas di rumah dulu. Sementara waktu ini kita akan lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Kalau memang perkembangannya membaik, ya, kita doakan supaya bisa suatu waktu nanti. Cuma ya kita doakan saja supaya ini semua cepat berakhir. Dan juga untuk ibadah di gereja kita doakan Bapak Ibu supaya tetap bisa berjalan dengan segala pembatasan yang ada. Untuk juga anak-anaknya yang remaja dan juga masih SMP kelas 1-2, kita gerakkan terus, kita doakan juga supaya mereka tergerak untuk tidak istilahnya memanfaatkan situasi gitu ya Bapak Ibu ya. Kita doakan supaya ibadah berjalan dengan baik, khususnya juga kebutuhan gereja terkait dengan menghadapi tahun pelayanan baru, lalu juga untuk cicilan kita itu juga bisa terpenuhi, lalu juga untuk praraker besok, praraker minggu ini tanggal 13 bisa terlaksana dengan baik. Juga kita doakan beberapa rekan kita yang dalam kondisi sakit atau dalam pemulihan. Di sini saya mencatat ada Ibu Puji, ada Ananda Kenny bin Satobing, Saudara Reza Purba, Saudara Adesia Haan, Ibu Tina Mama dari Kesya, juga Cimel yang di Parungkuda teh, siapa namanya? Yolanda Purba. Yolanda. Saya lagi ingat siapa namanya? Yolanda. Ya. Terima kasih. Jadi ada yang sakit pagi Pak, kaget. Saya lagi ngecek kok di catatan saya hilang gitu ya. Itu Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Ya, Saya rawat laki. Oh ya, Ibu Triwinarni ya Bu. Iya, dirawat. Ibu Yayu. Bu Rahayu. Ya. Ibu Rahayu. Katanya sakit. Bu Rahayu lagi kurang enak badan Bu. Mbak Yanti. Terima kasih. Bu Yanti Pak Sam. Ibu Yanti Paher. Ya. Oh. Ya. Kurang sehat Pak. Oh. Saya lupa, Oke, siap. saya lupa namanya Pak. Itu papahnya Ika kecelakaan. Papahnya siapa Bu? Papahnya Ika. Ika TU. Saya juga kurang tahu namanya. Ya, Ayahnya kita tulis Ika saja. ada deh. Bapak dari Ibu Ika. Iya. TU. Ya. Ibu Puji udah Pak. Sudah, Bu. Sudah. Terus juga kita doakan buat anak-anak ya, anak-anak kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA ya Bapak Ibu. Semakin bilang untuk asesmen nasional namanya kalau nggak salah ingat saya. Doakan nakes. Oh ya, siap Bu. Udah ada terpapar kami. Bidan sama perawat. Siap Bu. Iya. Cepat penyebarannya ya. Iya, dari ibu hamil. Ibu hamil datang ke puskesmas. Yaitu. Ya. Hati-hati aja semua ya. Pegawai bank udah banyak yang kena katanya Bu. Iya. Iya, banyak. Pegawai bank, karyawan itu yang mau dari luar kota kok. Banyak yang datang dari luar Sekolah kota. juga saya dengar guru, murid banyak. Iya. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus mengarahkan hidup kami ke jalan hidup yang benar sesuai dengan firman-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, biarlah Kau pakai kami supaya boleh tetap
setia di jalan yang berasal daripadamu, di jalan yang sesuai dengan firman-Mu. Sekalipun kami yakin, kami tahu bahwa tantangan hidup ke depan sangatlah berat, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu selalu menguatkan kami dan memampukan kami untuk melangkah ke depan bersama dengan Engkau. Kami pada saat ini berdoa ya Bapa, mengingat bangsa dan negara kami, khususnya ketika pandemi COVID-19 ini mengalami fase yang berikutnya, gelombang yang ketiga. Kami berdoa untuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kami, langkah-langkah mereka, kiranya ya Bapa, Engkaulah yang terus senantiasa memberikan rahmat-Mu dan juga hikmat-Mu kepada para pemerintah kami, khususnya di dalam memutuskan peraturan-peraturan yang memampukan kami semakin cepat keluar dari kondisi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga kesehatan, suster, bidan, perawat, semua yang berjerih lelah menjadi garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang senantiasa melindungi mereka, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan kepada mereka semua. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang terus berjalan ya Bapak. Biarlah Engkau yang juga senantiasa terus gerakan masyarakat kami untuk boleh memvaksin, baik itu vaksin tahap pertama, kedua, ketiga, booster, atau untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Dan juga ingatkan kami selalu ya Bapak, supaya kami boleh terus melakukan protokol kesehatan, memiliki kesadaran yang tinggi, dan juga senantiasa mengingatkan serta melakukan protokol kesehatan tersebut dan mengingatkan saudara-saudara, orang-orang di sekitar kami, lingkungan sekitar kami, untuk menjaga mereka dari pandemi COVID-19 juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Biarlah kami boleh menjaga pola hidup sehat ya Bapak, khususnya ketika menghadapi musim yang cuaca yang berat ini. Biarlah kami juga terus senantiasa kuat di dalam Engkau saja. Senantiasa boleh melakukan pola hidup sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kami juga berdoa ya Bapak untuk gereja kami, khususnya GKI Cicurug di tengah situasi keterbatasan ini. Kami berdoa mengingat para lansia ya Bapak, khususnya para lansia yang mulai minggu kemarin kembali harus beribadah dari rumah. Biarlah ya Bapak, Engkau yang senantiasa terus menguatkan mereka, Engkau yang terus menumbuhkan kerinduan sekalipun harus mengikuti ibadah secara online, tetapi biarlah sukacita itu boleh tetap hadir dan senantiasa ada di dalam setiap mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, untuk pelayanan ibadah yang dilakukan, kiranya Engkau yang juga senantiasa memberkati setiap para petugas yang melayani, setiap koneksi internet yang dipakai, alat-alat yang dipakai untuk menunjang pelayanan online, juga mereka yang beribadah secara onsite, biarlah ya Bapak Engkau lindungi setiap kami, Engkau yang senantiasa menumbuhkan semangat di dalam kehidupan kami. Juga pelayanan-pelayanan gereja-Mu ya Bapak, seperti ibadah remaja yang sudah bisa onsite bersamaan dengan sekolah minggu kelas Immanuel untuk kelas 1 sampai 2 SMP, kiranya Engkau juga gerakan anak-anak-Mu ini ya Bapak untuk boleh terlibat dan juga senantiasa ikut di dalam ibadah yang sudah bisa bertatap muka ini walaupun secara terbatas. Juga untuk sekolah minggu online kelas Batita sampai dengan kelas 6 SD, biarlah Engkau juga mengingatkan anak-anak-Mu serta dengan orang tuanya untuk boleh ikut di dalam ibadah ini. Engkau yang juga memberkati para aktivis kami ya Bapak, setiap guru sekolah minggu, para pemusik, pemandu pujian, petugas MM, semua ya Bapak, termasuk juga karyawan kami, supaya mereka boleh tetap bersemangat, mereka juga tetap senantiasa Engkau berkati, dan kiranya Engkau juga jagai setiap mereka ya Bapak, dan biarlah hidup mereka boleh menjadi inspirasi bagi banyak orang, supaya semakin banyak orang yang terpanggil untuk melayani sesama mereka di gereja ini melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kebutuhan pelunasan dari cicilan ke penabur ya Bapak, kiranya Engkau senantiasa mencukupkan lewat segala hal yang kami lakukan untuk mengumpulkan dana.
Kami juga berdoa kiranya segala metode pengumpulan dana ini boleh menjadi berkat, dan juga biarlah kami tergerak untuk bersama-sama membantu gerejamu ini. Kiranya juga dana yang menjadi kebutuhan boleh terpenuhi. Kami mengingat pada kesempatan ini sanak saudara kami dalam kondisi sakit maupun di dalam pemulihan. Kami mengingat Ibu Puji Lestari, Ananda Kenny Binsar Tobing, Saudara Reja Purba, Saudara Ade Syahaan, Ibu Tina Mama dari Kesia, Ananda Yolanda Purba, Ibu Triwinarni, Ibu Rahayu, Ibu Yanti, Papa dari Ibu Ika Tata Usaha Gereja, dan juga rekan-rekan kami serta sanak saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau juga berkati setiap mereka ya Bapak. Engkau yang senantiasa pulihkan kondisi kesehatan mereka. Engkau yang juga senantiasa menjaga keluarga yang menyertai, menemani mereka. Engkau yang memberikan segala kecukupan yang dibutuhkan, dan biarlah mereka boleh pulih, mereka boleh hidup di dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapak. Juga kami mengingat untuk anak-anak kami, mereka yang di kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan 3 SMA, yang akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kiranya Engkau juga senantiasa sertai mereka di dalam persiapan untuk menghadapi ujian atau asesmen nasional yang akan datang. Engkau juga berkati setiap mereka ya Bapak di dalam menentukan pendidikan lanjutan mereka, di sekolah mana atau universitas mana mereka akan bersekolah atau berkuliah. Biarlah mereka senantiasa menjadi berkat dimanapun mereka Engkau tempatkan. Juga untuk agenda gereja kami, praraker pada tanggal 13 mendatang, kiranya ya Bapak, Engkau yang memberkati jalannya praraker ini dari awal hingga selesai. Biarlah setiap program yang boleh diusulkan menjadi gerak langkah kami bersama di dalam keterbatasan ini untuk semakin melayani umat-Mu yang butuh kabar sukacita tentang kasih yang berasal daripada-Mu saja. Ya Bapak, kami juga menyerahkan diri kami, setiap kami yang hadir pada saat ini. Biarlah ya Bapak hidup kami boleh Engkau pakai, boleh Engkau urapi, dan Engkau jadikan supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan nama-Mu saja dan hidup seturut dengan firman-Mu saja. Doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami sempurnakan dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan sebuah pujian, yaitu PKJ 239 yang berjudul Perubahan Besar. PKJ 239 Perubahan Besar. Besar di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku, di jiwaku sinar terang yang cerah, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergerak bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku. Dan dosa dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergerak bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Aku dia berjalan terus, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergerak bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup PRT ini, untuk
ibadah hari Minggu Bapak Ibu sebagaimana yang dilakukan, batas usianya adalah 17 sampai dengan 60 tahun. Kami memohon maaf sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu yang berusia di atas 60 tahun untuk ibadah dari rumah saja mengingat situasi yang terjadi. Pendaftaran ibadah baru dibuka pada hari Jumat siang lewat link, dan ibadah online juga akan tetap berlangsung sebagaimana biasanya. Untuk diingatkan bagi Bapak Ibu yang pengurus-pengurus komisi, praraker pada tanggal 13 pukul 8.45 atau setelah ibadah. Praraker pukul 8.45 atau setelah ibadah. Bagi Bapak Ibu lansia di atas 60 tahun disediakan link untuk mengikuti praraker tersebut secara online. Dan juga Bapak Ibu, saya nggak berhenti-henti untuk mengingatkan untuk tetap lakukan protokol kesehatan dan juga senantiasa jaga kebersihan dan juga senantiasa kita banyak berdoa supaya kondisi negara kita semakin baik. Demikian dari saya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Pengumuman lain dipersilakan Bapak Ibu. Oh iya. Pak Sam. Ya, silakan Pak Puji. Cukup. Dokter Iman, ada yang mau? Apa Ketua Iman? Enggak, cukup. Oh, soalnya raise hand. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat, senantiasa lakukan protokol kesehatan, dan Tuhan senantiasa kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam. semuanya. Sampai Terima kasih jumpa. semuanya. Selamat malam.